Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ini kita sedikit berbeda, tapi dengan bahasan yang tetap seperti biasanya. Kok kelihatan capek gitu? Perjalanan jauh ini ya, ini Metan Ngulon. pembahasannya agak susah. Jadi sering dibahas di kaula muda atau di warung kopi dan lain-lainnya, anak-anak pondok pesantren di sekolahan sering membahas tentang impian dan takdir. Iya. Jadi tema kali ini tentang impian dan takdir. Yang ditanyakan, apakah ada sangkut pautnya impian seseorang dengan takdir seseorang? Apakah ada sangkut pautnya impian seseorang dengan takdir seseorang? Semua kan dengan qada qadar atau takdirnya Allah kan memang sudah tertulis semua. Jadi ya pasti ada. Apa mungkin yang dimaksud itu impian yang dia impikan berbeda dengan apa yang ditakdirkan, seperti itu? Kemungkinan. Ya maksudnya impian mungkin angan-angan gitu. Kadang kan kita ingin seperti ini, kita ingin A, tapi apakah keinginan itu merupakan takdir? Sedangkan keinginan itu belum tentu terjadi. Oh, seperti itu. Iya, sama. Jadi apa yang kita impikan, apa yang kita angankan, itu juga termasuk dari bagian qada qadar Allah. Itu kan nantinya kan menjadikan seseorang itu ketika punya impian, apakah dia mau berusaha atau enggak. Sedangkan hasilnya tetap ketentuan Allah. Jadi impiannya itu tetap itu masih berhubungan dengan qada qadar itu. Iya. Takdir. Terus itu. Jadi begini, ketika dengan jawaban seperti itu, berarti apakah sama impian dan angan itu? Impian dan angan. Kalau impian itu seperti ini, misal kita punya keinginan seperti apa, kemudian berusaha kita wujudkan, tapi kita tidak berangan itu seperti gimana ya? Gini. Gimana? Tulul amal kan panjang angan. Iya. Panjang angan. Nah, untuk seseorang ketika punya impian itu beda ketika dia berangan. Ketika dia punya impian berarti dia berusaha untuk mewujudkan. Tapi sedangkan angan itu cuma berangan saja, cuma memikirkan tanpa dia peduli akan hasilnya, seperti itu. Tanpa peduli dengan hasilnya. Kalau impian dia berusaha untuk mewujudkan itu, kalau angan belum. Berarti impian itu lebih condong ke cita-cita seperti itu. Iya, lebih ke hima. Sedangkan angan itu ke tulul amalnya. Oke. Sedangkan bagi sebagian orang, takdir itu dikatakan kejam untuknya. Iya. Dan ramah terhadap yang lain. Kadang enak arek iku ditakdirno kaya, sedangkan kita nggak punya. Ya, bagaimana pendapat sampean tentang itu? Kalau pendapat saya, ketika seseorang mengatakan takdir kejam terhadap dirinya, sedangkan takdir ramah ya terhadap orang lain, itu cuma pensikapan pribadi orang yang dia belum mengetahui apa rahasia dia dikodok-kodarkan seperti itu, kan seperti itu. Karena manusia itu kan kehendaknya terbatas. Maksudnya kehendaknya dia punya keinginan, punya kehendak seperti ini, ingin seperti ini, bermimpi seperti itu. Dia kan nggak bisa langsung mewujudkan. Nah, ketika dia tahu seperti itu, berarti dia harus tahu kondisinya untuk bagaimana dia merubah keadaannya. Nah, bagi dia mungkin kejam ya, mungkin kejam. Terus bagi di pandangan orang lain itu kok enak orang itu ditakdirkan seperti ini, saya kok seperti padahal ini. Bagi orang lain juga sebaliknya. Takdir itu per individu kan, qada qadar itu per individu. Nah, dia tidak tahu kehendak Allah terhadap dia seperti terhadap dirinya seperti apa. Orang yang kelihatan enak ya di benak mereka yang mengatakan qada qadar kejam, takdir kejam bagi dirinya, itu bisa jadi kehendaknya Allah seperti itu agar dia dibalikkan keadaannya seperti apa. Makanya ada doa ya muhawwilal ahwal. Ya muhawwilal ahwal ya itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi.
Berarti ini kan kalau di pesantren ada anak urid wa anta turid wallah yaf'alu ma yurid. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, tapi tetap kita kembalikan Allah yang menentukan. Oke. Mengenai takdir yang bisa diubah dengan doa. Menurut jenengan seperti apa? Adakah takdir yang bisa diubah? Takdir yang bisa diubah dengan doa. Iya. Kalau menurut saya pribadi, ketika seseorang diqadar oleh Allah, kemudian dia berusaha memperbaikinya, dan dengan doa, bukan berarti ketika dia berdoa kemudian takdir itu berubah. Tapi ketika dia sudah berdoa itu, ketika dia berdoa itu juga termasuk bagian dari takdirnya sendiri, bahwasanya saat itu sudah dicatat untuk berdoa, kemudian takdir yang akan datang itu sesuai dengan doanya itu. Jadi berarti seperti ayat Quran yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi doa ketika dia ubahlah doa dengan takdir loh. Ketika seseorang itu berdoa, ubahlah takdir dengan doa. Ubahlah takdir dengan doa. Nah, ketika seseorang itu berdoa untuk mengubah takdir lah, doanya itu sudah ditakdirkan sendiri seperti itu. Jadi takdir yang akan datang apakah bergantung dengan doa itu? Tetap takdirnya, kehendaknya Allah, tetap qadarnya Allah tetap sudah selesai dituliskan. Seperti itu. Itu pendapat saya sih. Terus berarti apakah impian itu bisa termasuk doa? Impian bisa termasuk, bisa. Bagi maksudnya penjelasannya. Ketika seorang bermimpi, mempunyai keinginan, kalau dia mantap dengan impiannya itu, pasti dia terseret untuk berdoa mewujudkan impiannya itu. Ketika dia sudah mau dengan impiannya itu, kemudian terseret untuk berdoa sebab ingin mewujudkan, nantinya jalannya lebih dimudahkan oleh Allah. Lebih dimudahkan Allah. Dari pembahasan itu saya jadi ingat, kita ini makhluk, kita ini wayang yang dijalankan oleh dalang. Takdir, kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Tapi kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri. Karena seperti gini, kita bikin kopi. Ini hak kita. Mau kita bikin manis atau pahit, kita suguhkan ke sampean. Sedangkan sampean bilang, oh kopi ini nggak enak soalnya pahit. Padahal bagi saya, itu kan hak saya, gitu. Hak prerogatif Tuhan. Jadi kita menyikapi sesuatu, kita lihat sendiri. Kita lihat kepada diri kita, gitu ya. Dan kita berusaha untuk tetap memperbaiki diri bagaimanapun itu. Karena ya itu tadi, kembali ke kalam tadi, anak urid. Kita menginginkan sesuatu, wa anta turid, dan kamu pun sampean pun menginginkan sesuatu, tapi kita tetap harus ingat Allah ya. Nah, keinginan kita belum tentu sama dengan keinginan Allah, tapi keinginan Allah sudah pasti untuk kita, kan seperti itu. Oke. Jadi untuk pembahasan yang agak membingungkan, ngetan ngulan, kita tidak ingin terlalu panjang karena nanti bisa menimbulkan kesesatan-kesesatan dari beliau narasumber dan saya hostnya ini. Untuk kali ini dengan iming-iming segelas kopi atau 2 cangkir kopi kita minum untuk menemani penutup kali ini. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.